Hipmis, ketemu lagi dengan saya Kampel Tung. Mungkin Hipmis bertanya-tanya ya kepada saya, kok saya sendirian ya? Saya tidak ada di mana ini teman-teman. Hipmis perlu ketahui ya, hari ini tanggal 13 September 2025, Hipmi, BPC Hipmi 5 kabupaten kota, Cilacap, Kebumen, Pekalongan, Purbalingga, satu lagi Banjarnegara, kita mengadakan Diklat Cap Akbar. Nah, kita ada di Segara View yang ada di Kebumen. Segara View itu lokasinya indah banget. Nanti kita spill sedikit tentang Segara View, bagaimana konteksnya, bagaimana acaranya. Pokoknya amazing banget. Salah Hipmis. Amazing gitu ya Hipmis ya. Nah, di sini saya akan kedatangan tamu, beliau yang menginspirasi semuanya, kaula muda juga, kemudian dia inspirator banget buat kita semuanya Hipmis, yaitu Mas Akrina, Akrina. Nah, kita sedikit-sedikit ngobrol ya, sedikit banyak lah ya, bukan sedikit ya Hipmis ya, sedikit banyak ngobrol kesehariannya beliau. Beliau adalah pengusaha muda Hipmis dari Kabupaten Cilacap. Nah, nanti kita tanya, kulik-kulik sedikit-sedikit. Nah, bersama Mas Akrina Fuad gitu ya. Nanti kita sedikit ngobrol. Lupa lagi. Banyak, bukan sedikit ya, Miss ya. Oke, kita ketemu dengan Mas Akrina. Sehat, Mas. Ya. Oke, silakan Mas Akrina. Mas Akrina, hari ini kok ada di Segara View dan mengundang kita, saya Kambuntungnya terutama ya. Itu konteksnya apa ini Mas Akrina? Sedikit tahu dong kabar-kabar dari Hipmis. Ya, jadi begini. Pada hari ini Sabtu tanggal 13 September sampai besok hari Minggu tanggal 14 September 2025, kami dari Hipmi DPD Kabupaten Cilacap mengikuti acara Diklat Cap. Diklat Cap ya. Oke. Yang diadakan oleh 5 kabupaten. 5 kabupaten. Iya. Ya, ada di Provinsi Jawa Tengah. Keren itu. Keren. Nah, masing-masing daerah otomatis punya potensi ya Mas ya. Iya. Oke. Ya, gitu. Set. Mas, cut di set. Ini nggak pakai speaker apa? Aman? Nggak noise ya. Masuk ke sini ya. Langsung Takut Mbak. Oke. Tadi kita ngobrol sedikit banyak ya, Mas Akrina. Akrina sendiri di acara Diklat Cap sendiri sebagai apa ini? Saya di Diklat Cap ini kebetulan diberikan mandat atau utusan oleh Ketua Umum Kanda Yunda Emma Masito. Ya, siap. Lalu Ketua Umum juga dari jajaran Sekretaris Umum ada Kanda Buah Hasan. Saya. Itu dan juga dari jajaran kepala pengurus BPD. Ya, oke. Mas Akrina, jadi Hipmis ini belum tahu ya. Hipmis itu adalah penggemarnya kita lah. Secara bahasanya seperti itu. Jadi Hipmis itu himpunan pengusaha muda, tapi yang menyukai konten-konten kita namanya Hipmis itu. Nah, Akrina gitu ya. Kalau boleh tahu nih kesehariannya Kanda sendiri itu apa ya? Gitu ya. Ya, kalau keseharian saya yang bersifat kepengusahaan atau kewirausahaan, saya punya sedikit lah. Oke. Sila peternakan, ada ayam, kambing, Wah, lele. keren itu bukannya sedikit gitu kan. Itu karena sifatnya kita hidup di alam. Oh. Otomatis kita juga kembali ke alam dan juga kita mengambil sari-sari dari alam. Itu bersifat hewani maupun bersifat tumbuhan. Oke. Alam itu sendiri itu tadi ada ayam, kambing, itu sebenarnya potensinya itu ada di daerah mana, kemudian pangsa-pasarnya siapa itu Kanda? Kalau dibilang pangsa pasar dan potensi di daerah mana, di 5 kabupaten yang sehari ini mengikuti Diklat Cap itu semua potensi. Dan itu semua bisa menjadi pangsa pasar. Karena apa? Semua orang pasti butuh vitamin yang itu berasal dari hewan. Kan gitu. Ya. Bicara kambing, makanan rumput. Ya kan? Bicara ayam, kita tahu sendiri vitaminnya banyak. Suplemennya kan gitu.
Bicara ikan juga itu kebutuhan, termasuk juga sebagai pengurai dari makanan kita. Lokasinya ada di mana menurut Anda? Kebetulan sementara sudah ada di Cilacap, di Kecamatan Sudiang dan Legi, sementara di situ. Wah, ini prospek besar. Selain profesi saya yang berlatar belakang sebagai notaris. Oke. Di Kabupaten Banyumas saya notarisnya, Mas. Di Purwokerto. Wah, ini jadi inspirator banget ya. Seorang notaris, mobilnya kesehariannya itu adalah di notaris, kemudian lalu lalangnya di peternakan. Nah, itu kita sendiri, saya sendiri nih ya, itu wow, terkesima ya. Karena apa? Mobilitasnya tinggi nih ya, Kanda ya. Jadi kok bisa mengatur waktu antara peternakan dengan notaris, itu konsepnya bagaimana itu? Kalau mengatur waktu, saya kira semua orang di zaman sekarang kita harus baik-baik pintar-pintar mengatur waktu. Wow. Karena waktu tidak bisa terulang dan waktu itu ibarat pedang. Oh. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka kita akan rugi terkait waktu. Bahkan di Al-Quran, demi waktu manusia itu dalam kerugian kalau tidak bisa memanfaatkan waktu. Nah begitu, ya kan? Makanya sebaik-baik waktu, yang penting itu tidak maksiat. Entah apapun diniati ibadah, termasuk saya datang ke sini silaturahmi, mencari ilmu, itu semua tuntunan dari agama. Bukan berbicara satu agama, tapi semua agama pasti menyarankan kebaikan. Kan begitu? Nah, sekarang kita tanya lagi nih. Biasanya ini dalam satu hari, tadi kan ada peternakan kambing ya, Ibu ya, ada peternakan ayam. Kita berbicara ayam dulu deh, yang gampang kita. Nah nih, Miss ya, dia juga peternak ayam ya, Miss ya. Dalam satu hari itu penjualannya berapa nih, kotor aja nih Anda? Ayam itu kan ada yang kampung. Oke, oh ada kampung. Ada kampung. Ya. Ada yang bukan kampung ya, kurang gitu lah ya. Kalau yang kampung kita ya mungkin masih di taraf yang belum begitu besar. Masih yang satu hari bisa 14, 20 itu ekor. Oh, berarti pangsa pasarnya kecil ya? Kecil, ya. Masih kecil ya. Ya. Tapi dengan mobilitas yang per hari loh itu ya. Tapi kan? Iya, ayam ya, 15 ya. Otomatis kan ada pembesarannya. Oke. Itu ayam kampung ya. Kalau ayam broiler? Ayam broiler itu kan kita bisa sampai 50 kali ya, lebih ya, 50 itu apa namanya itu? Ranjang itu. Oh, per 3 hari. Per 3 hari. Per 3 hari, per 4 hari. Jadi ini peluangnya gimana nih untuk bisnis ini masih meraba-raba nih. Kayaknya nggak matching nih. 3-15 hari dengan makanannya itu bagaimana? Apakah ada selisih keuntungan untuk misalkan Hibis nih mau mengelola atau mau berwirausaha di bidang peternakan itu, kayak saya minta informasinya yang lebih detail itu supaya bisnis ini bisa punya pandangan. Sebenarnya begini Mas, dalam hal yang sudah saya jelaskan itu, tidak murni serta-merta saya sendiri yang memegang. Saya pertama menggandeng dengan profesional yang sudah pernah berjalan di beberapa daerahnya yang memang banyak. Saya juga dalam taraf masih belajar. Cuman dari segi belajar itu kita memanfaatkan waktu untuk bisa mencari ilmunya, kan begitu. Makanya dari hal itu entah dari pakannya, entah dari kandangnya, kita masih sistem join. Gitu. Tapi masih ada selisih ya Anda ya? Pasti ada selisih. Ada selisih untuk keuntungannya ya? Pasti. Kalau misalkan nih ya, saya punya ayam 10 ya, kita Hibis ya, kita kan bicara analogi ya, jadi itu punya pandangan di rumah maupun berwirausaha ya, kita punya pandangan gitu ya, ayam 10 nih ya, perbesarannya itu berapa hari kalau ayam kampung, kalau ayam broiler itu berapa bulan. Nah, kita mengeluarkan misalkan nih ya, pur nih, penjualan ayam berapa, purnya berapa, terus kalau kemudian untuk broiler itu berapa. Ya untuk ayam jangan terlalu panjang yang bagian ayam ke bapak. Oh, maksudnya kamu ngarang kan bisa tuh. Dipotong ya. Ya, karena sering lihat ke kamera ya. Ya. Jadi bagian ayam itu kan kalau ayam kampung kan makannya kita kan yang
bersifat alami ya, bersifat alami. Oh. Ya, jadi ada limbah juga. Artinya limbah yang sudah diolah loh, Mas. Oh, limbah dari makanan Ya. keseharian manusia Ya, ya. artinya sudah diolah loh ya. Artinya sudah steril juga kan gitu. Ya. Dan tidak terlalu repot karena kandang kita kan luas kalau yang ayam kampung. Ya. Bisa dibilang halaman kandang semua itu yaitu tempat makannya dia gitu loh. Itu yang ayam kampung ya, gitu ya. Tapi kalau yang ayam lehau tentu kita sudah ada kandang khusus karena bersifat dengan mungkin ada efek perbedaan dengan ayam kampung itu baunya kali ya, kan gitu ya. Dan kotorannya. Jadi maksudnya begini ya Kanda ya. Ayam kampung, melihara ayam kampung itu potensi kita misalkan limbah dari masyarakat, dari kita sendiri makan yang sisanya mungkin kita kasihkan ke ayam kampungnya sendiri gitu ya. Satu itu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau boiler mungkin kalau tarafnya 15 berarti untuk konsumsinya agak ditekan ya, itu bisnisnya. Jadi tadi mungkin analoginya seperti itu. Jadi bisnis buat pemandangan di rumah. Kalau yang lagi punya di rumah ini nggak ada salahnya kita memelihara ayam seperti Kanda, itu buat ke sampingan buat kita, itu pemasukan buat kita, itu sangat luar biasa ya ini. Gimana kalau kita berpikirnya out of box? Nah, ini salah satu contoh Mas Akrimnya sendiri itu berpikirnya out of box. Itu ya Kanda ya. Itu yang jelas yang ingin saya sampaikan bahwa ketahanan pangan itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu pesan saya. Jadi ketahanan pangan karena apa? Kita paling gampang cari makan menu lauk yang tentunya familiar seperti ayam, ikan lele, itu kan semua masuk yang familiar kan? Iya. Harga terjangkau, rasa juga jelas, kita tidak aneh-aneh kan gitu. Iya. Campur sambal. Tapi ketika kita mengikuti yang formal, itu ilmu edukasinya di situ. Oh, berarti kita memperbesar link gitu ya. Memperbesar link dari silaturahmi. Iya, oke, Lalu juga memperbesar potensi. Siap. Gitu. Ya. Mungkin pertemuan hari ini belum langsung dapat hasilnya besok. Tapi kita nggak tahu hitungan bulan, hitungan tahun, kita ketemu dalam satu bisnis yang sama, yang saling menguntungkan tentunya. Oke. Begitu. Ini keren nih Anda. Nanti kita share-share lagi teman-teman yang ada di Kabupaten Kota lain mungkin ya. Baik. Kenapa? Karena ini memang ajang sekali ya, di Kelacap ini membawa nuansa silaturahmi, keakraban, kemudian selain itu juga menambah koneksi. Nah, bisnis kesinambungannya Kanda Akrim ini dengan di Kelacap ini ada kesinambungannya ya, ada korelasinya ya. Nah, jadi bisnis perlu diketahui di Kelacap Akbar ini 5 kabupaten kota ini itu menyatukan seluruh pengusaha muda dari 5 kabupaten kota. Banyak pengusaha muda yang ada di wilayah 5 kabupaten kota yang tadi saya sebutkan: Cilacap, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, satunya lagi Pemalang. Oke. Nah, itu lintas kabupaten ini kita bisa kolaborasi untuk membentuk suatu komunitas yang designing. Oke. Gitu mungkin Kanda, kita bisa ketemu lagi mungkin next, kita bisa ngobrol lebih dalam ya mengenai keseharian Mas Anda Akrim. Saya pengen tahu nih, ada embel-embel belakangnya nggak? Akrimna Fuad siapa ini? Ya, kalau nama saya, nama lengkap saya itu Ahmad Akrimna Fuad Udraha. Gelarnya ada embel-embelnya. Oke. Itu SHMKN. Oh, itu luar biasa tuh ya. Perlu dicontoh ya Iblis ya. Jangan lupa saksikan terus di Ngobras Hipmis. Tetap semangat. Salam pejuang, pejuang pengusaha. Oke, pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Oke. Terima kasih Mas Akrim. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke.